Halo adik-adik di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali. Iya Kang Didin, kita berjumpa kembali dalam acara Dongeng Anak. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kang Didin, Iya, hari ini kita mau cerita apa nih? oh iya. Kang Didin ingat deh. Ada sebuah cerita dari Indonesia. Asli di Indonesia. Betul. Adik-adik di seluruh Indonesia harus mengenal nih dongeng hari ini. Emangnya kenapa Kang Didin? Karena dongeng ini syarat dengan pelajaran berharga. Pelajaran berharga. Betul. Karena isi dongengnya menceritakan tentang seorang anak yang durhaka. Durhaka? Sama siapa? Iya, sama ibunya. Anak yang durhaka sama ibunya. Terus apa yang terjadi Kang Didin? Aduh, jadi penasaran nih. Teman-teman di rumah penasaran? Apa yang akan terjadi jika seorang anak yang dulunya dikandung oleh seorang ibu ketika besar bukannya taat tapi malah durhaka pada orang tuanya, terutama pada ibunya. Penasaran, kira-kira jadi kodok kali ya? Bukan jadi kodok, tapi anak itu berubah menjadi sesuatu. Sampai sekarang sesuatu itu masih dilihat. Apaan sih? Duh, teman-teman, Dodi semakin penasaran nih sama dongeng yang akan disampaikan oleh Kang Didin pada hari ini. Nah, jika teman-teman penasaran dengan dongeng hari ini, jangan kemana-mana. Saksikan terus Dongeng Anak dengan judul Malin Kundang. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman semua, hari ini kita akan belajar bersama. Mendengarkan dongeng yang berharga, banyak hikmah, banyak pelajaran, dan banyak sekali teman-teman bisa belajar dari dongeng yang disampaikan. Betul sekali. Ayo ajak temanmu menyaksikan Dongeng Anak. Ayo ajak temanmu duduk bersama mendengarkan riang gembira. Teman-teman, aduh, Dodi jadi penasaran akan jadi apa ya? Ayo dong Kang Didin, cepat mulai. Sabar dulu. Teman-teman duduk paling rapi. Sudah rapi. Teman-teman ayo duduk yang nyaman. Sudah nyaman. Oh, sudah nyaman, sudah rapi. Baik, Kang Didin akan memulainya. Siap. Hitung dulu sampai 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita mulai. Nah, di sebuah daerah pesisir pantai. Pantai itu apa? Laut.
Ah, laut. Kalau laut sih Dodi tahu teman-teman. Iya, hiduplah seorang nelayan yang tua renta. Kok nelayannya tua renta? Iya, karena emang sudah lama jadi nelayannya. Iya ya, sorry. Tenang dulu, dengerin dulu ya. Oke. Teman-teman, ada seorang nelayan yang tua. Dia itu memiliki anak yang diberi nama Malin. Namanya siapa? Malin. Malin. Iya, karena suka digendong-gendong atau dikudang-kudang, orang menyebutnya Malin Kundang. iya betul, Malin Kundang. Malin Kundang itu anak yang baik, anak yang rajin, membantu ibunya. Wah, hebat sekali ya. Mata pencaharian sang ibu karena hidupnya di pinggir laut, dia mencari ikan. Tetapi penghasilan dari kerja sebagai seorang nelayan, apalagi sudah tua renta, tentunya tidak banyak menghasilkan uang. Ya, kekurangan dong Kang Didin. Betul teman-teman. Dia hidup miskin, rumahnya pun kalau hujan Pasti kebocoran. ya betul. Ketika hujan turun, rumah ibunya Malin selalu bocor. Malin semakin hari semakin tumbuh menjadi sosok laki-laki yang gagah. Terus Malin suka membantu ibunya enggak Kang Didin? Malin adalah anak yang baik. Dia sering membantu ibunya bekerja, mencari ikan, dan ketika Malin usianya semakin dewasa, Malin memiliki keinginan yang luar biasa. Keinginan apa tuh? Ibu, izinkan Malin bekerja di kota. Di kota. Iya, Malin ingin membantu ibu mencari uang yang banyak, membangun rumah supaya ibu bisa lebih betah di rumah. Usia ibu kan sudah semakin tua. Malin anak ibu, kau itu masih terlalu muda nak. Ibu sering sakit-sakitan. Jika engkau pergi ke kota, Ibu Malin sudah sakit-sakitan. Dia sering batuk, bahkan jika sore badan Ibu Malin menggigil kedinginan. Tapi ibu, ini tekad Malin. Wah, ibunya sakit, anaknya mau pergi ke kota. Betul, tekad Malin Kundang pengen pergi ke kota hanya ingin membahagiakan ibunya. Itu kan bagus Kang Didin. Jadi tidak berdiam diri, jadi dia mencari pekerjaan ya. Iya betul, Malin menginginkan pergi ke kota. Tetapi ibunya tidak mengizinkan. Kenapa? Karena ibunya khawatir ketika ibunya sakit di rumah tidak ada teman. Emangnya Bapak Malinnya kemana? Sudah tidak ada. Malin ditinggalkan sang ayah sejak masih kecil. Oh, jadi Malin tinggal sama ibunya aja ya? Betul teman-teman. Ibunya yang sering sakit-sakitan.
tidak mengizinkan Malin untuk pergi ke kota karena dia merasa kesepian. Ibu, izinkan Malin bekerja ke kota. Siapa tahu kehidupan kita berubah. Malin banyak uang dan ibu akan bahagia. Malin anak ibu, bukannya ibu tidak ingin hidup berkecukupan, tapi ibu sering sakit, nak. Kalau seandainya ada kamu di rumah, ibu merasa bahagia, ibu bersyukur. Kasihan sekali Ibu Malin ya. Bener, sayang sekali. Karena Malin anak yang punya keinginan besar. Kemudian pagi hari, Udara terasa panas. Bagaimana kalau aku beristirahat? Istirahat di mana? Malin duduk di bawah pohon kelapa. Matanya menatap ke tengah laut. Tak lama kemudian datang kapal yang besar menghampiri. Ada kapal besar sekali. Malin melihat para penduduk mengejar dan mendekat kapal yang besar itu. Alhasil, Malin mendengarkan ucapan anak-anak muda, bahkan obrolan orang-orang tua. Ada kabar. Kabar apa? Ternyata dari awak kapal itu sedang membutuhkan anak-anak muda untuk bekerja. Wah, kesempatan dong Malin. Bener. Malin langsung berlari mendekat. Seandainya aku ikut, apakah bisa, Tuan? Para saudagar yang berada di kapal itu, mereka tersenyum ketika mendengar ada anak yang gagah berani mendaftarkan diri ingin bekerja. Tentunya pasti diterima, wahai anak kecil. Tapi aku masih terlalu muda, tidak? Ya, asal kau mau belajar, kau mau bekerja keras, pasti bisa. Yeay! Ketika mendapatkan kesempatan, Malin langsung berlari. Aku harus ketemu ibu. Aku harus minta restu dari ibuku. Malin pun berlari. Dia berlari. Ibu! Sesampai di rumah, Malin langsung memeluk ibunya dan merayu. Tahu. Supaya ibunya mengizinkan ya Kang Didin. Betul sekali. Jadi ibunya dirayu sama si Malin. Supaya Malin Kundang bisa diizinkan oleh ibunya ikut naik kapal dan bekerja di kapal. Wah, asik dong. Malin Kundang terus merajuk. Dia memohon kepada ibundanya. Alhasil ibunya dengan berat hati memberikan izin. Baiklah anak ibu. Jika tekadmu semakin kuat, jika tenagamu siap untuk bekerja dengan berat hati, ibu akan izinkan kau pergi bekerja. Yeay! Terima kasih, Ibu. Seketika itu Malin merapihkan bajunya, dimasukkan ke dalam tas. Terus dibawa dong. Betul, Malin langsung pamit, diantar dengan ibunya menemui awak kapal. Ternyata dengan tetesan air mata
sang ibu melepas anak kesayangannya Malin Kundang. Dadah Ibu. Kapal semakin lama semakin menjauh. Maka keadaan sang ibu Malin di rumahnya nampak sepi. Hari berganti menjadi minggu. Minggu berganti menjadi bulan. Dan bulan berganti menjadi tahun. Ibunya Malin badannya panas. Sepertinya aku sakit. Keringatku banyak sekali. Udaranya panas. Sedangkan Malin anakku tidak pernah memberikan kabar. Nak Malin, ibu kangen nak. Malin, kenapa nggak kirim WA saja ya? Belum ada handphone. Oh iya, ini kan ceritanya masa lalu ya. Betul, ceritanya sudah lama jadi belum ada handphone. Ya, kirim surat kek. Kirim surat? Ngirimnya bagaimana? Kan ada di tengah laut Malin Kundangnya. Iya ya, ya teriak, Ibu. Ya gak mungkin lah. Teman-teman di rumah, ibunya kesepian setiap malam merindukan anak yang bernama Malin Kundang. Setiap pagi ibu itu menunggu di tepian laut. Siapa tahu Malin pulang. Ketika terdengar kabar ada kapal besar masuk ke kampung itu, ibu Malin yang sedang sakit, dia terbangun berjalan dengan berhati-hati. Tuan, adakah di antara awak kapal itu anakku yang bernama Malin ikut pulang? Ternyata ketika ibunya Malin bertanya kepada para warga, hanya kesedihan, hanya rasa kecewa yang ia rasakan. Kenapa begitu? Karena tidak ada anak yang bernama Malin yang baru turun dari kapal besar itu. Ya, sayang sekali ibu itu. Jadi sedih Kang Didin. Gak usah sedih. Teman-teman, hati tulus sang ibu tetap menunggu anaknya yang pengen menjadi orang sukses. Dia bekerja ke kota. Bertahun-tahun kemudian Malin bekerja di kapal. Dia memiliki tenaga yang kuat, kecerdasan yang hebat. Alhasil Malin mendapatkan kepercayaan dan dia pun menjadi orang sukses. Wah, hebat Malin. Terus dia beli kapal nggak? Benar, dia memiliki kapal yang banyak dan juga para karyawan. Sehingga karena kesuksesannya nama Malin Kundang terkenal di antara teman-teman yang lainnya. Sehingga ada seorang saudagar kaya yang memiliki seorang anak gadis cantik. Wah, pasti suka sama Malin ya. Betul. Kemudian anak gadisnya dikawinkanlah dengan Malin Kundang. Wah, Malin sudah punya istri dong Kang Didin. Betul. Lalu bagaimana dengan ibunya? Nah, ibunya tidak mengetahui bahwa Malin sudah memiliki istri. Sang ibu seperti hari-hari yang lalu. Dia menunggu di pinggir laut. Siapa tahu anaknya yang bernama Malin pulang. Tetapi tunggu punya tunggu, harapannya tetap hampa. Suatu ketika ibunya Malin dia tertidur. Dia merasakan kepalanya pusing,
dan juga badannya panas. Malin anakku, engkau di mana nak? Sudah 10 purnama kau tidak pulang. Pasti kau sudah dewasa nak. Ibu kangen Malin. Kasihan ibunya Malin. Apa Dodi susul aja Malinnya ya? Ya nggak bisa lah teman-teman. Tak lama kemudian ada kapal datang masuk ke perkampungan di mana Malin Kundang dilahirkan. Ya, kapal itu milik Malin Kundang. Didampingi istrinya yang cantik jelita dan para pekerjanya yang banyak. Alhasil Malin karena hartanya berlimpah dia bagi-bagikan. Ini uang. Silakan, aku sekarang sudah sukses. Ketika Malin Kundang membagikan uang, ternyata ada yang mengenali bahwa itu Malin Kundang. Tetangganya lah. Terus tetangganya, ayo cepat kasih informasi ke ibunya. Betul. Tetangga itu langsung berlari. Dia mengetuk pintu rumah sang ibu. Siapa di luar? Ibunya Malin dengan suara yang parau dan tenaga yang sudah tidak seperti dulu. Dia membuka pintu. Ada apakah gerangan? Aku sakit di dalam menunggu kabar anakku. Ternyata sang tetangga itu memberikan kabar. Kabar yang membahagiakan. Kabar gembira ya Kang Didin? Betul, kabar gembira bahwa Malin telah datang dan dia berubah menjadi sosok yang gagah, rupawan dan sudah menjadi orang kaya. Apa? Malin jadi orang kaya. Ibu pun berlari, mendekat dan betapa terkejutnya Malin Kundang saat melihat ada seorang nenek-nenek tua bajunya lusuh menghampirinya. Malin anak ibu. Malin kan? Ini ibu nak, ibu kangen. Ibunya pasti pengen meluk Malin. Betul. Tapi apa yang terjadi dengan Malin? Dia merasa bingung karena Malin sudah berbohong pada istrinya. Dia bercerita bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Ketika sang istri bertanya, bukankah sebelum menikah bahwa Malin bercerita ibunya telah meninggal? Pertanyaan itulah yang membuat Malin kebingungan. Bukan, dia bukan ibuku. Dia hanya wanita miskin yang tua renta bau tanah yang minta uang dan hartaku. Dia menginginkan belas kasihanku. Dia bukan ibuku. Kata-kata itulah yang keluar dari mulut sang anak yang bernama Malin Kundang. Wah, kok jadi begitu sih Malin? Bukankah itu ibu kandungmu Malin? Bukan, dia bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Hati siapa yang tak terluka saat mendengar ucapan sang anak yang dirindukan, bukannya mengakui, bukannya memeluk, melainkan menuduhnya bahwa dia seorang pengemis. Kau tidak mengakui ini ibumu nak. Aku tidak mengenalmu, wahai nenek tua. Kau siapa? Kau pasti pengemis ya? Ini ibu nak, ibumu
yang melahirkanmu, Nak. Bukan. Sang ibu sakit hati sehingga dia mengucapkan kalimat yang buruk. Kalimat buruk. Iya, dia mengutuk anaknya. Hatimu laksana batu, hai Malin Kundang. Semoga Tuhan mengutukmu menjadi sebuah batu. Kata-kata itu menjadikan Malin Kundang ketakutan. Badannya bergetar, tak lama kemudian petir menyerang. Aduh, kaget. Hujan pun turun, kapal Malin Kundang oleng. Dan Tuhan menghukum Malin Kundang. Ucapan ibunya menjadi kenyataan. Terus Malin Kundangnya jadi apa? Jadi batu, sebagaimana sumpah serapah sang ibu. Wah, ternyata Malin Kundang sekarang jadi batu ya Kang Didin? Betul teman-teman. Karena tidak mengakui sang ibu yang melahirkannya, bahkan menuduh ibunya sendiri adalah seorang pengemis. Itu kan sifat yang buruk yang tidak boleh ditiru ya teman-teman. Iya teman-teman, gak usah ditiru sifat Malin Kundang. Sejak saat itu Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu besar. Walaupun batu itu sekarang nampak dan masih bisa dilihat ketika teman-teman berkunjung ke Sumatera Barat. Jadi tahu deh sejarah batu Malin Kundang. Ya, teman-teman, semoga dari cerita ini kita bisa mendapatkan pelajaran berharga. Ya, betul sekali Kang Didin. Supaya teman-teman bisa belajar menjadi anak yang baik. Saksikan terus Dongeng Anak Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Wah, Dodi nyanyi teman-teman. Iya Kang Didin. Duh, padahal teman-teman semua yang di sini pasti menyayangi ibunya. Pastilah. Berbeda dengan Malin Kundang. Jadi gemes. Kan namanya juga dongeng. Paling tidak teman-teman di rumah bisa mendapatkan pelajaran. Iya sih, pelajarannya banyak sekali. Bahwa kita harus sayang pada ibu. Betul teman-teman. Sayangi ibumu. Karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa bisa begitu Kang Didin? Kan ibu yang mengandung. Oh iya ya, kalau ayah tidak bisa mengandung. Kemudian ibu itu melahirkan. Iya. Tahu. Kalau ayah walaupun perutnya gendut itu bukan hamil. Iya kan teman-teman? Benar sekali. Ibu mengandung, ibu melahirkan, dan juga menyusui. Betul. Ayah nggak bisa menyusui teman-teman. Ya iyalah, nggak ada air susu ayah. Yang ada Air susu ibu. Nah,
Kang Didin, Apaan? kasih pesan dong ke teman-teman supaya jadi anak yang baik. Teman-teman di rumah kan nonton terus acara dongeng anak. Iya, teman-teman di seluruh Indonesia belajar dari dongeng Malin Kundang, ternyata durhaka kepada orang tua itu tidak mulia. Itu buruk. Malin Kundang karena durhaka pada ibunya, dia dikutuk menjadi batu. Kang Didin yakin teman-teman semua sayang pada ibunya. Siapa yang sayang pada mama angkat tangan. Siapa yang sayang sama ayahnya teriak saya. Saya. Siapa anak hebat? Mari kita lakukan. Siapa anak hebat? Duduknya paling rapi. Kita nyanyi sama-sama yuk. Seperti tadi nyanyinya Didot. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Teman-teman, sayangi ibumu ya, sayangi juga ayahmu, dan sayangi teman-teman serta adiknya. Terus Apalagi? saksikan dongeng anak, ajak teman-teman semuanya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Sampai jumpa.